Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi sadatis syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بالتقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awal mustami'in wal mustami'at, hamba-hamba Allah yang sentiasa mengharap keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat yang diberikan Allah. Kita memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya. Kita suka mendapatkan nikmat. Allah suka bila dia dipuji dan disyukuri. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya dan memujinya dengan harapan nikmat sentiasa bertambah dan Allah sentiasa ridha pada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jasanya kepada kita tak terhitung dan terkira. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang semakin banyak, semakin terasa hati ini kepadanya dekat. Dan di akhirat diizinkan Allah mendapatkan syafaat. Salawat bersama kepada ahlu baitihi, keluarga, istri dan anak-anaknya serta keturunan beliau seterusnya, kepada para sahabat, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Mohon maaf tadi tidak terkejar ke sini salat subuh. Ustaz, kenapa apa kan? Mohon maaf karena ya tidak apa-apa lah. Yang namanya orang bersalah banyak alasan. Yang penting tuntun mau aja memaafkan gitu. Tapi kalau perlu disebutkan satu persatu saya sebutkan. Mau yang klarifikasi nanti, Ustaz kenapa terlambat dan seterusnya. Nanti saya berikan keterangan keterangan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, masih berkaitan dengan al-adab. Terakhir bab perkataan seseorang kepada anak yang kecil, ya bunayya. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis tentang kasih sayang. Apa hubungannya kemarin sudah kita jelaskan. Maka munasabah pula beliau setelah ini menyebutkan babu irham man fil ardi. Bab irham man fil ardi. Bab sayangilah yang ada di permukaan bumi. Ini judul bab diambil dari penggalan hadis yang masyhur, irham man fil ardi irhamkum man fis sama. Sayanglah kepada yang di permukaan bumi, niscaya yang di atas langit sayang kepadamu.
Saya yang di atas langit percaya kepadamu, sayang kepadamu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, man fil ardi, yang dimaksud walaupun man al-mausulah, yang dimaksud pada asalnya adalah lil aqil, tapi di sini yashmal al-aqil wa ghairul aqil, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Ini dipahami dari hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Bukan hanya manusia, juga yang bukan manusia. Manusia berakal, yang selain manusia tidak berakal. Jadi kalau ada orang yang bilang antum tidak berakal, berarti dia sudah melanggar fitrah. Biasanya itulah sebabnya orang kalau sudah marah bilang tidak berakal. Sebab itu jangan sering marah, biar kita tidak cabut akal orang lain. Yusuf qala rahimahullah, haddatsana Hafs ibn Umar, telah menceritakan kepada kami Hafs ibn Umar, itu Hafs ibn Umar ibn Hafs ibn Umar ibn Ghiyath, qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, ulama yang dikenal dengan Amirul Mu'minin bil Hadis, gelar tertinggi di kalangan ulama hadis. Ada yang disebut kalau di kalangan syu'ara Amirus Syu'ara, kalau ini Amiru al-Muhaddithin, pemimpinnya para ahli hadis. Beliau punya keistimewaan, tidak punya guru atau tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah, bukan wang siko. Ya, kalau kita kan asal wang siko temo kan, kalau tidak wang siko tulak. Kalau beliau bukan, walaupun wang siko tapi tidak thiqah, tidak terima. Beliau yang pertama memeriksa hadis di Basrah. An Abdul Malik ibn Umair, dari Abdul Malik ibn Umair As-Suwa'i Asy-Syibani An-Nahwi, seorang ulama hadis yang thiqah juga dan juga ahli bahasa Arab atau nahwu. Jadi kalau orang hadis boleh juga ahli bahasa Arab. Cuman di zaman kita zaman ijazah, jadi tidak diakui Ustaz. Walaupun pandai bahasa Arab tetap tidak dianggap pandai bahasa Arab. Nanti disuruh pula mi'rab kan. Ustaz. An Qabisah ibn Jabir, dari Qabisah ibn Jabir al-Asadi. Qabisah bin Jabir al-Asadi sahibu Umar bin al-Khattab, sahabat atau pembantu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. An Umar, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala la yurhamu man la yarhamu, tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Wala yughfaru liman la yaghfiru, tidak akan diampuni orang yang tidak pula mau mengampuni. Wala yutabu ala man la yatubu, tidak diberikan taubat kepada orang yang tidak mau bertaubat. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, tidak akan dijaga dari kemaksiatan kecuali orang yang juga hati-hati menjaga diri dari kemaksiatan. Ini hadis kaum muslimin dan muslimat, ya, maknanya adalah al-jaza' min jinsil amal.
apa yang kita lakukan, seperti itu yang kita dapatkan balasan. Orang yang penyayang pasti disayangi. Siapapun penyayang mesti disayangi. Allah SWT yang menciptakan manusia berdasarkan fitrah ini. Oleh sebab itu, la yurham ma la yarham. Ada kisah seorang Arabi, Al-Aqra' bin Habis, datang ke Nabi SAW. Dia tengoknya Nabi SAW mencium anak-anak kecil, cucunya, dan juga anak sahabat. Lalu orang ini terheran-heran, kok Rasul menciumi mereka? Apa katanya? Wallahi ya Rasulullah, inna li asyratan minal aulad. Saya punya anak 10 orang. Ma qabbaltu ahadan minhum qat. Nggak pernah saya mencium seorang pun dari mereka sekalipun. Allah. Nah, lalu mencium aja bakhil gitu. Apalagi ngasih mencium aja kan tidak pakai modal ya. Bakhil dia. Apalagi memandikan, apalagi ini. Allah Nabi katakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi takkan disayangi. Makanya siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Oleh itu ini termasuk adab yang dimanapun orang yang mendirikan adab ini disebut dan dipuji. Bukan hanya dalam Islam, karena ini fitrah yang Allah jadikan manusia mesti menyayangi. Biasanya yang besar menyayangi yang lebih kecil. Jadi kalau antum nengok anak kecil senang, berarti antum penyayang. Tapi kalau antum nengok anak kecil manyang, kan berarti antum bukan orang penyayang. Itu aja rumusnya. Nengok anak kecil ramai-ramai, antum tersenyum. Ya tersenyum, berarti antum insya Allah penyayang. Tapi nengok anak kecil dulu berdatangan, khawatir. Ini heboh lagi nih katanya. Dan ini ikhwani billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akan berimbas juga pada cara kerja kita. Ya, orang yang tidak penyayang tentu terganggu hatinya, tentu tidak nyaman perasaannya. Kalau tidak nyaman perasaan pekerjaannya pasti terganggu. Tapi orang yang penyayang tidak terganggu. Tidak terganggu. Semakin ramai orang semakin khusyuk dia. Coba tengok orang Masjidil Haram. Mana lebih banyak orang menangis salat di Masjidil Haram atau di Masjid Taqwa? Allah pernah nengok, Allahumma sahil, semoga Allah mudahkan ya. Masya Allah. Tanya Ustaz Dayat, mana banyak Ustaz? Jelas saya jumlah ada kalangan. Di sana mudah sekali orang. Pada orang ramai. Ada yang tawaf, ada talbiyah, dan sebagainya. Tapi orang tetap nyaman. Apa sebab? Semuanya hatinya menyatu di situ. Jadi ada orang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di tempat seperti apapun nyaman. Ada dulu sewaktu masih apa dulu singan. Jadi ketika terjadi acara besar matrikulasi waktu itu dengan anggota 1.200 orang, salah seorang teman di sini aja dibagikan di apa auditorium ramai itu. Si orang itu ya, bisa robek-robek itu sertifikatnya, dibagikan di kantor. Waduh, ramai di kantor kita nanti Ustaz katanya. Baguslah ramai. Pertama tanda bahwa hidup itu kantor. Kalau sepi saja, nah, antum senang kantor sepi? Enggak kan? Enggak ada pemasukan kan? Kaum muslimin Bukodai suka sepi. Orang Bukodai itu Bukodai punya warung suka sepi. Nah, kalau antum suka manyang jangan berkedai ya, jangan di pelayanan. Kadang-kadang terpaksa di pelayanan, dia tidak bisa melayani diri sendiri. Kalau pelayanan adalah orang-orang yang senang ramai ya, saya bilang baguslah ramai.
Cuman caranya kita tinggal antum atur saja. Atur saja. Prodi misalnya dari jam sekian jam sekian, misalnya yang ganteng-ganteng saja misalnya. Jadi yang tidak ganteng tidak lulus nanti misal, tidak prodi ini prodi itu. Antum udah mulai tertarik bahasa saya. Bukan prodi ini yang akhwat misalnya. Nanti lepas itu prodi ini yang apa lawan akhwat? Ikhwan, masya Allah. Akhirnya alhamdulillah kalau dengan ini bisa selama sebulan kantor kita ramai terus. Kalau pas seperti itu datang pimpinan, masya Allah, kan kantor ini ramai terus. Mungkin gaji dipotong atau dinaikkan. Pandailah. Antum kalau kantor tidak suka naikkan gaji nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi penyayang itu membuat kita dalam segala suasana senang. Sedang segala suasana senang. Jadi oleh sebab itu makanya orang penyayang itu sebenarnya suka anak banyak. Cuman masalah anak ke rezeki dari Allah SWT gitu. Saya minta banyak dapat sedikit. Sedayat mungkin minta sedikit dapat banyak. Ya. Subhanallah. Kalau saya dulu harapan gitu ya, minimal 5 saya bilang. Sekarang dikasih 3 tinggal 2. Itulah sedang mikir-mikir payah betul nampaknya. Ya nak buka cabang takut tutup kan terpusat, betul itu. Ya saya Allah musta'an ya, jadi nikmati aja lah dulu ya, nikmati saja. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berkata Umar lagi, ini Umar berkata berdasar ilmu, bukan berdasarkan istilahnya, bukan dari pendapat pribadinya. Ini pengalaman pertama, la yurham ma la yarham. Karena Rasul yang mengatakan irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum fis sama. Nah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu dikasih oleh Allah yang Maha Pengasih. Kemudian wala yughfaru liman la yughfar. Afwan liman la yaghfir. Tidak akan diberikan ampunan orang yang tidak suka mengampuni. Al-jaza' min jinsil amal lagi. Kalau kita suka memaafkan orang, suka mengampuni dan menutupi kesalahan orang, Allah akan berikan. Ini juga dari hadis Nabi, man satara musliman satara Allah. Ghafara itu artinya menutupi kesalahan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam perkataan beliau, tis'atu asyaril adabi bittaghadhi. Tis'atu asyaril adabi bittaghadhi. 9 dari 10 adab itu, berarti 90%. Adab itu adalah bittaghadhi. Yaitu taghadhi itu apanya? Nutup mata atas kesalahan orang. Ya, salah ngomong dia, salah ngomong orang. Seperti kata Umar radhiyallahu anhu, cari 70 tafsir yang tidak menyalahkannya. La'alla li akhi uzran wa illam yajid. Kalau tidak ketemu alasan itu, sudah dicari sebanyak itu alasan untuk tidak menyalahkannya, lalu dikatakan la'alla li akhi uzran la a'lamu. Barangkali saudaraku punya alasan uzur yang saya tidak tahu. Artinya apa? Ini orang semangat menutupi. Lawannya apa? Ada orang yang semangat mencari-cari. Ini biasanya, coba lihat, kalau antum lihat orang yang suka cari-cari itu bermula dari su'udzan.
Oleh itu Allah SWT ketika melarang kita untuk ghibah, tidak langsung ghibahnya dia sebut, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya orang beriman, hindari banyak banyak menduga. Maksudnya yang dugaan yang tidak baik. Kalau menduga baik kan dianjurkan. Menduga yang tidak baik. Apa sebab? Sebahagian daripada dugaan itu adalah dosa. Nah, kalau sudah ada dugaan akan lahir tahassus atau tajassus. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu. Kalau sudah mulai su'udzan akan terjadi tajassus. Ya, baik langsung kita memata-matai atau mengirim detektif mata-mata. Nah, kalau sudah ada yang memata-matai, hasil itu harus dilaporkan. Laporan kesalahan, bukan laporan kebenaran. Lahirlah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Pasti akan ada ghibah. Karena apa? Yang dicari kesalahan. Yang dicari adalah kesalahan. Nah, kalau ini terjadi seperti kata pepatah Arab, idza aradta an tajida sahiban bila aib falan tajida sahiba. Kalau kau nak cari sahabat yang tanpa cacat, kau tak akan pernah bersahabat dengan seorang pun. Tak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka ini khuluq, adab yang tinggi, budi yang luhur, di mana kita sentiasa menjadi orang yang suka menutupi. Apa sebab? Kita ingin juga ditutupi oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Oleh sebab itu doa terbaik di malam terbaik, di bulan terbaik, di saat-saat terbaik adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan suka sifat pemaaf. Oleh sebab itu maafkan aku. Kalau dia antum tahu dia suka memaafkan, kalau antum tahu dia suka memaafkan dan suka sifat pemaaf, maka kita harus jadi pemaaf. Otomatis kita dimaafkannya. Dan kalau ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, subhanallah, indah sekali hadis ini. Dan sebuah hadis Nabi itu indah. Ya, dari hari kiamat nanti ada seorang yang dizalimi oleh saudaranya. Yang menzalimi ini keistimewaannya selalu memaafkan orang yang menzaliminya. Tapi tak kenapa pula dia terlibat menzalimi. Wallahu alam apa sengaja atau tidak. Yang jelas jangan sengaja ya. Ya jangan kita sengaja. Nanti setelah dengar hadis ini bismillah, zalim setelah ini enggak, jangan. Ya. Nah, di hari kiamat dia pegang tangannya, ya Allah khuz min akhi mazlamati. Ya Allah, tolong qisas. Ini dulu menzalimi saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Au ghairu zalik?" Mau tak selain dikisas? Ya, Allah menyayangi hambanya ini yang suka memaafkan ini. Katanya, "Enggak ya Rabbi, saya enggak mau kecuali minta hak saya." Utang 10.000 kadangnya kan, tapi luar biasa. Az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Akhirnya Allah SWT, "Unzur wara'aka." Coba lihat di belakang kamu. Lalu diperlihatkan kepadanya surga, tiang-tiang bangunannya istana megah, tiang dari mutiara. Ini kusen-kusennya dari intan berlian, atap emas dan perak. Lalu mengingat itu lupa dia dari tuntutannya. Ya Allah, liman hazal qasr. Ini istana luar biasa. Ya pas kita misalnya pas kelahi kan tiba-tiba ada di situ pemandangan yang sangat menakjubkan.
Tentu kita lupa pula, ini milik siapa? Lalu kata Allah SWT, liman yamliku thamanah. Ini untuk orang yang punya dana untuk membelinya. Melihat itu, siapa yang sanggup membelinya? Man yamliku thamanah ya Rabbi. Siapa yang bisa membelinya? Kita rumah TV 21 aja tidak dapat beli, ya kan? Masih tetap jadi orang kaya, jadi kontraktor lama kita. Alhamdulillah, bersyukurlah. Saya lama jadi kontraktor. Ya, tipe 36. Tapi sudah renovasi saya. Allah Ustaz. Tutup pintu hidup AC, masuk juga bau got. Tidak apa-apa, biasa. Jadi orang kaya. Jadi antum kalau masih jadi orang kaya, syukuri ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Siapa yang bisa membelinya ini? Kata Allah, yang memiliki harganya. Man yamliku thamanah. Siapa yang punya harganya? Kata Allah SWT, anta man yamliku thamanah. Kamu punya harga untuk membelinya. Bima ya Rabbi, dengan apa? Bi'afwika an akhik. Kalau kau mau maafkan dia, kau masuk istana ini. Mau tidak dia maafkan? Langsung. Ya langsung. Ya kalau Ustaz begitu, nih ya, ibaratnya Ustaz Ridha, saya ngutang sama antum 1 juta. Ya, antum bawa ke depan Ustaz Dayan. Ya, Ustaz ini zalim Ustaz, katanya. Ya, Ustaz Dayan, mau ndak? Ustaz Dayan kan sayang dengan saya. Apa sebab? Saya sering memaafkannya. Ya, minimal saya sering minta maaf kepadanya. Jelas? Lalu mau ndak? Tuh mobil yang itu, kira-kira antum ingat lagi ndak uang 10.000 tadi? Tuh mobil sana itu, mau Ustaz, gitu. Nah, kalau serius, jadi Allah akhirnya kalau sebab itu, maka udkhulha anta wa akhuka, bawa saudaramu sekalian. Nah, kalau udah masuk surga, ada dendam lagi. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minal ghafirin fayughfar lana. Oleh sebab itu, jadilah orang yang sentiasa memaafkan, menutupi. Insya Allah kita akan dimaafkan dan ditutupi. Sebab kalau kita tidak ditutupi, tidak ada orang yang siap berteman dengan kita. Terlalu banyak dosa kita. Tetapi Allah yang menutupinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita, karena kita ingin ditutupi, maka jadilah orang yang senantiasa menutupi dosa-dosa. Kemudian beliau melanjutkan, wala yutabu ala man la yatum. Tak akan diberikan taubat kalau orang yang tidak minta taubat. Ini tandanya bahwa taubat itu juga wajib. Apalagi dari dosa-dosa besar. Ya, orang tidak mau dimaafkan sih. Makanya orang yang paling susah diberikan taubat adalah orang yang tidak mau taubat. Di saat orang tidak merasa bersalah melakukan dosa. Ini kan tidak ada iman lagi kaum muslimin. Tidak merasa bersalah melakukan dosa. Ini terjadi pada orang yang dicabut imannya sama sekali, atau pada orang yang melakukan dosa karena menganggap itu disyariatkan. Makanya datang riwayat, la yatullah li sahibi bid'ah. Allah tak berikan taubat kepada ahli non sunnah. Kan tak boleh sebut bid'ah. Sebentar-sebentar bid'ah, ini ahli non sunnah. Ini zaman memang istilah tidak bisa sembarang dipakai lagi. Padahal Nabi yang memakainya kan. Tidak diterima atau tidak akan diberi taubat kepada sahibu bid'ah, orang yang punya bid'ah. Dia yang ciptakan, dia yang dakwakan. Apa sebab? Karena dia melakukannya tanpa merasa berdosa.
Kalau tanpa merasa berdosa, mungkin bertobat. Bertobat. Kalau tidak bertobat, tak diberi. Karena tobat ini harus diminta. Tobat itu diminta. Sesungguhnya Allah menerima taubat bagi yang bertobat. Bagi yang bertobat. Innahu kana lil awwabina ghafura. Allah yang mau taubat, mau diampuninya. Itu kaum muslimin musliman, Umar juga mengatakan ini dari ilmu diajarkan Nabi kepadanya. Kemudian wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Tidak juga akan dijaga dari maksiat orang yang tak menjaga dirinya. Jadi kita juga harus berusaha menjaga. Jangan sembarang kan kita berada di tempat-tempat yang tidak kondusif untuk berbuat tahan. Masa antum nak selamat dari dosa tapi tinggal di lingkungan pendosa? Makanya ada istilah kalau nak cari tempat tinggal, al-jaru qabla ad-dar. Ya, jar qabla ad-dar. Tetangga kita dilihat dulu sebelum bangun tempat di situ. Apalagi kalau zaman kita ini 100% susah juga dipaksa tinggal di sini, Ustaz. Minta izin kita bangun rumah di sini ya. Minta izin sama ketua yayasan. Boleh, Ustaz, kita kapling. Tidak ada izin. Nah, lambat jawaban berarti tidak ada izin tuh. Apa boleh buat ya. Kalau bisa kita buat sini ramai-ramai. Cukup untuk sebanyak ini cukup ya, Ustaz. Iya kan? Nggak, saya bagian tepi aja lah, nggak masalah kita. Cuman karena lingkungan di tempat kita mesti ada satu dua, tapi jangan semua. Jangan semua. Setidaknya berimbang antara yang sehat dengan yang tidak sehat. Orang yang taat dengan yang tidak taat. Kalau bisa seluruhnya, Masya Allah. The Islamic Village misalnya, kampung Islami misalnya. Tapi siap-siap aja kena sorotan gitu. Ya. Kalau kita di atas jalan yang istiqamah, kenapa takut disorot? Orang tidak buat salah, disorot dengan lampu sorot, takut. Hah? Jam berapapun datang orang menyorot antum, tidak perlu sorot aja lah. Karena kita semuanya bebas. Jelas ya? Yang takut itu kalau ada menyimpan sesuatu yang tidak ini. Dan alhamdulillah kita berada jangan terang. Bukan maknanya kita tidak pernah bersalah. Kan ada yang kesalahan yang disengaja, ada kesalahan yang tak disengaja, ada kesalahan yang tidak mau diakui, ada yang diakui. Nah, orang yang tidak menjaga diri dari tempat yang mendatangkan dosa, dia susah untuk diselamatkan dosa. Maka kisah orang yang bertobat membunuh 99 orang, tanya ke ahli ibadah, salah jawab. Makanya orang berilmu itu lebih ditakuti syaitan. Makanya sampai kalau ada acara-acara keagamaan yang sifatnya ritual, yang sifatnya ya semacam ritual ya, misalnya apa contohnya? Antum yang buat contoh, bukan saya, nanti saya boleh duduk. Apa contohnya? Misalnya family gathering. Misalnya. Itu setan tidak takut betul ya. Bahkan mungkin senang dia. Sebab tidak jarang di family gathering ini CLBK. Iya. Reuni-reuni keluarga itu kadang-kadang tak jarang menjadi ajang apa CLBK sih? Tidak tahu, antum tidak tahu. Kalau tidak tahu teruskan aja lah. Atau acara misalnya yang sifatnya ritual, salat duha bersama misalnya, setan tidak begitu takut. Atau tablik akbar misalnya, tapi judul-judulnya tidak mengerikan bagi setan. Apa judul yang paling mengerikan bagi setan? Kembali pada kitab dan sunnah. Itu paling mengerikan itu. Apa sebab? Kalau kembali pada kitab dan sunnah, tidak ada yang sesat. Jelas ya? Tidak ada yang sesat. Karena Nabi bilang gitu. Tidak ada yang sesat. Tapi yang terjatuh adalah. Ini kadang kita disamakan terjatuh dengan
sesat jalan, tidak sama lah. Ada orang di jalan yang benar, dia tidak tersesat, cuman terlambat. Apa sebab? Nah, apa sebab? Harusnya bensin diisi, tidak diisi, habis bensin tengah jalan. Bukan salah jalan dia, tapi salah, salah sendiri. Dia berada di jalan yang benar, tapi karena lalai, akhirnya mati, mogok mobil di jalan. Itu contoh. Yang seperti ini jangan dikatakan sesat kamu. Enggak, saya tidak sesat loh, saya di jalan yang benar. Jelas ya? Cuman dia salah. Ada pula harusnya datang jam 9, tapi tibanya jam 9 lewat 9 jam. Dia tidak salah di jalan, jalannya ada benar, cuman tidak tepat waktu. Jam berapa pergi katanya? Ya sekitar jam 9 lewat 2 jam lah kan. Ya, saya pernah mengalami itu. Janji jam 7, Ustaz. Jam 7 janjinya. Awak alhamdulillah tidak terlambat. Jam 7 kurang 2 menit dah sampai. Karena takut kan terlambat. Kapan datangnya? Jam 11 lewat. Tetap saya tunggu. Karena saya setia menunggu di sini. Nah, itu aja. Saya akan tetap setia menunggu sebelum kau sendiri yang batalkan janji. Gimana sabar nanti? Jadi jam 7 sampai 11. Biarlah demi cinta. Nah, itu. Biarlah demi cinta. Salah saya sendiri juga sebenarnya. Saya harusnya menjelang ke tempat itu kan lewat di rumahnya. Tapi kenapa saya tidak samperin sebenarnya? Paham enggak? Saya janji sama Dayak di SKA, saya lewat sini. Harusnya kan mampir dulu. Ada mobilnya masih, tunggu aja dulu di depan bazar kan. Kalau IAS buka, makan dulu. Ini enggak salah saya, enggak samperin dia. Ya Ustaznya, karena semangat. Jangan sampai terlambat. So kalau saya muter lagi balik, jangannya dia pergi, tambah terlambat saya. Jadi karena takut terlambat, pokoknya di pas buka SKA Ustaz, kita masuk katanya. Itu janjinya. Ya semuanya serba press. Ya sampai pelayannya press juga. Ya belum banyak beban gitu maksudnya. Jadi kita tidak dimarahin kadang-kadang pelayan sebagian pemarahan gitu kan. Jadi kaum muslimin. 11 jam 7 sampai jam 11 lewat. Tapi biarlah demi demi cinta. Tapi ada juga untungnya pas dia datang kita bisa langsung makan siang. Awalnya tadi rencana sarapan pagi, terpaksa di jamak takhir. Itu untung tidak sampai sore. Ya, kalau sempat jamak takhir 3 kali makan, ya Allah. Tapi saya sudah terlatih juga di pondok dulu. Jadi jamak takhir 3 waktu makan tuh udah terlatih juga dulu. Jadi sebenarnya untuk jadi prajurit lulus juga kami nih. Jadi kalau Selasa kan hari terakhir belajar tuh. Dan hari terakhir juga kadang-kadang masak. Nggak ada yang mau dimasak lagi. Kita masak sendiri dulu. Nah, sarapan pagi nggak ada. Paling pun kadang-kadang sepotong ubi goreng. Itu pun masih ngutang pula sama etik itu. Nah, ubi goreng. Siang kan kita belajar sampai jam 1. Nggak ada jam 1:30. Salat zuhur, habis itu siap-siap pulang. Sampai di rumah hampir maghrib. Nah, baru makan pagi, siang, malam. Jamaah terakhir. Makanya kalau Dayat lambat-lambat makan tuh biasa tuh. Ya, tapi saya sekarang enggak, kalau dengan beliau saya enggak mau lambat lagi. Apa sebab? Cukuplah dulu. Sekarang jangan lagi. Jadi cukup tinggal kenangan dan nostalgia. Ya saya. Alhamdulillah sekarang udah tertib. Ya. Kalau kita yang pegang kendali harus cepat. Oleh sebab itu pesan saya juga kepada antum-antum semua, kalau bikin panitia konsumsi jangan yang suka puasa. Serius. Tolong ya, jangan yang asik biasa, apalagi puasa Daud. Nah,
Kalau konsumsi sama juga, bendahara jangan yang pelit, ya, lambat terima. Nah, dan jangan pula yang paling boros, nanti tidak ada pula yang tinggal gitu. Iya, wa kana baina dzalika qawama. Baik. Astagfirullahaladzim. Jadi panjang satu hadis ini, San. Mohon maaf nih. Kita teruskan atau besok aja lah ya? Hah? Besok aja lah. Nah, karena bab ini memang luas, panjang. Kalau saya masuk lagi 2 hadis lagi, 3 hadis lagi, takut nanti terganggu acara antum hari ini. Ustaz, cukup ya? Ya, sudah 4 poin tuh. 1, yang penyayang disayangi, tak penyayang tak disayangi. Yang kedua, mengampuni dan menutupi. Kalau diampuni dan menutupi, kita akan diampuni dan ditutupi. Ketiga, taubat tuh mesti dilakukan, tidak bisa ditunggu dulu. Allah maha petaubat, kita tidak mau taubat. Yang keempat, harus menjaga jangan sampai masuk ke tempat-tempat yang membuat kita tidak taat, membuat kita berbuat maksiat. Makanya subhanallah, ya mungkin sudah pernah anda ceritakan antum juga, saya diminta ngisi di tempat orang apa namanya, pijit ini apa namanya, spa tahu, message. Iya, saya ditelepon awalnya, waktu baru pulang dulu, yang nelpon akhwat. Nah, kan tidak nampak orangnya, kan tidak video call. Ustadz bisa ngisi di PT ini, namanya PT alat kecantikan. Oh, kira pabriknya gitu Ustaz. Nah, di mana tempat ngisinya? Di musola. Di musola. Awak baik sangka juga, siap. Hari apa? Hari Selasa, tidak salah itu. Cari alamatnya mana? Jalan Gatot Subroto. Tahu Gatot Subroto? Nah, akhirnya entah, itulah takdir baiknya, saya ajaklah kekasih pergi. Ya, itu nanti mantau tuh dia mau belanja pula di situ kan. Atau dikasih gratis, nengok kita bawa istri dikasih paket alat kecantikan gratis. Pokoknya banyak lah nih ya dalam tuh, bercampur aja. Jadi pergi aja ke situ kan, tanda karena tadi yang nelpon kan akhwat kan. Jadi katanya yang hadir akhwat, tentu kita bawa penjaga kita dari ini subah akhwat gitu. Saya bawa untuk penjaga. Ternyata ada juga ikhwannya rupanya. Jadi cari-cari, tidak ada yang bentuk-bentuk pabrik kan, pagarnya ini kan, tidak ada. Yang ada situ ruko-ruko aja, dan rukonya bagus-bagus. Akhirnya cari-cari, setelepon, di mana? Di sini Ustaz. Itu dijelaskan, menuju ke arah itu. Waktu itu belum ada GPS, belum ada juga waktu itu. Kayaknya belum ya, atau saya tidak tahu. Ya. La ilaha illallah. Akhirnya nampak mbak yang berdiri depan pintu. Iya, ternyata titik-titik spa. Aku caro, awak udah terlanjur ke situ kan. Kayaknya gimana nih, masuk kita? Ayolah masuk. Untuk karena bawa orang rumah, tadi dibilang orang nanti ngantar istri. Kalau sempat sendiri bahaya. Nampak sama Ustaz Fakhrul bahaya dan subhanallah. Ternyata memang ada musallanya kecil. Cukuplah untuk mereka beberapa orang, sekitar 20 ada mungkin. Lumayan lah. Nah, ternyata di situ ada message laki-laki, ada message perempuan. Kalau saya tanya, tahu yang perempuan, yang laki-laki. Cuman saya teknis saya tidak tahu. Nah, tertarik mereka rupanya dengan kajian itu. Ya, suka dia. Buktinya banyak pertanyaan. Termasuk ada non-muslimah juga di situ. Ikut juga dia ngajinya. Dia yang paling banyak pertanyaannya. Masya Allah. Subhanallah. Habis itu di penutup, ketua mereka bilang, kita ingin supaya kajian ini dilanjutkan. Nanti subuh Ustaz katanya. Saya mulai berdebar hati saya. Tidak bisa nih. Soalnya apa? Ya. Hah? Bahaya Ustaz. Di mana bahayanya? Terus awak punya perempuan ini Ustaz? Nah, itulah masalahnya.
Jadi sebenarnya saya pikir nanti ditelepon lagi. Saya pikir satu, Umi tidak mungkin selalu dibawa. Atau ginilah, istri yang ngisi, cuman ada 3 orang yang masih itu juga ikhwannya atau yang laki-laki. Nah, jadi serba salah. Saya ngisi banyak akhwatnya. Istri yang ngisi ada pula ikhwannya. Pergi terus tidak mungkin. Yang kedua, yang saya pikir lagi, saya parkir mobil di mana? Enggak Sabtu Pak, Sabtu harinya Ustaz, Sabtu. Setiap Sabtu lewat Ustaz Dayat di situ. 1963 TK ini katanya. Dia ngisi ke arah sana misalnya kan. Sabtu depan tengok lagi. Ada mulai zan. Jangankan si Ustaz Dasman, Nabi kan juga gitu kan. Dia sedang dikunjungi oleh Safiyah istrinya ketika itikaf di malam hari. Lewat 2 orang Ansar. Nengok Nabi dengan wanita, mereka tambah cepat jalannya. Ya kalau tambah cepat jalan berarti ada sesuatu. Iya kan? Harusnya kan Assalamualaikum Rasulullah selesai kan? Nah, dia tambah cepat jalannya. Entah apa dalam hati mereka, wallahu alam, mungkin takut terganggu Nabi dan sebagainya. Akhirnya Nabi panggil, ala reslikumah, sini. Innaha Safiyah. Ini Safiyah istri saya. Mereka bilang, subhanallah ya Rasulullah. Tidak mungkinlah kami buruk sangka. Lalu Nabi bilang, inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam darah manusia. Oh, bahaya saya. Ya, takut saya terlihat nanti mobil 1963 TQ setiap Sabtu nongkrong di depan message, depan SPA. Lalu cari pula solusi lain. Kalau gitu jangan parkir di sini. Coba parkir di Masjid Agung An-Nur. Kan tidak jauh dari situ. Masih ada lagi. Untung saya berpikir pas selesai itu keluar berjalan kaki menuju Masjid Agung, lewat lagi beliau. Mana Ustaz? Kan saya bilang kayak nyebut mobil. Di mana Masjid Agung? Ustaz dari mana? Kan tidak mungkin saya bohong. Dari Spa tadi. Tambah curiga dia. Kalau mobil disembunyikan tambah curiga. Atau mungkin di Masjid Agung ketemu Ustaz lain kan? Ya, Ustaz di mana? Dia apa tadi ngisi kajian? Tentu tanya lagi, di mana kajiannya? Di musola. Musola mana? Allah musta'an. Tidak mungkin, pasti akan ada, karena memang tuan-tuan ini banyak teliti menanya gitu. Banyak teliti nanya saya. Hari itu saya bawa keponakan gadis kan, banyak nanya, Ustaz istri lagi ya katanya. Kok langsung ke situ begini? Allah musta'an. Jadi akhirnya saya putuskan tidak. Apa sebab? Ini menimbulkan keraguan. Ya biarlah, semoga orang yang tidak ragu aja lah masuk. Jadi akhirnya serba salah, parkir di situ, ini pula masalahnya. Tak parkir, ini masalah. Saya ngisi terus, tidak aman. Karena tempatnya yang subhanallah, karena konotasinya tempat-tempat itu sudah terlanjur konotasinya kurang ini. Coba kita sempat Ustadz ke salon ngantar istri, bini Ustadz bersalon katanya. Entah kenapa pula istri, pada istri kita boleh bersalon sebenarnya, boleh sebenarnya, kenapa tidak boleh? Cuman ya pandangan sudah terlanjur, na'udzubillah. Akhirnya terpaksa lah istri tidak salon-salon lah. Allah Ustaz, tapi saya suka yang natural memang. Suka yang natural. Gak bawa kimia ini bahaya. Bisa dia. Suka juga yang naturalnya. Alhamdulillah. Yang original. Baik. Bangkit sampai sinilah dulu. Sampai jumpa kembali pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.